Selamat pagi, Kantor Hukum Untuk sesi ini, perkara nomor 125, para pihak dalam perkara ini hadir. Putusan nomor 123 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andin Sofyanur SHMH, 2. Muhammad Syarif Bustami. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada Mahdia Nur SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan surat kuasa khusus nomor 23 dan seterusnya memberi kuasa kepada Kusman Hadi SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Saidi Mansur, 2. Said Idrus. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 004 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, memeriksa bukti-bukti para pihak, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih jauh kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan aku penting bagi mahkamah untuk lebih dalam pertimbangan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku dengan alasan hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 945 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan rekapitulasi hasil suara dan seterusnya dianggap dibacakan, maka eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak berdasarkan menurut hukum, dan oleh karena itu mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Dengan waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.4 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitiaan mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 126/PAN dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kan tidak memiliki ketentuan pasal 158 ayat 2 USPU 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Adanya pengambilan surat suara tanpa disertai berita acara di Kecamatan Sambung Makmur. 2. Adanya C1 plano KWK di Kelurahan Keraton yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak. 3. Ada banyak surat lebih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara cadangan. Bahwa terhadap pemohon tersebut setelah mahkamah mendengar dan membaca secara sakma jawaban dan bantahan
atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan P19, T1 sampai dengan T8, PT1 sampai dengan PT6, PK1 sampai dengan PK23, dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya pengambilan surat suara tanpa disertai berita acara di Kecamatan Sambung Makmur sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu sejak diterimanya laporan dari M. Khairil Anwar pada 13 Desember 2020. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi baik kepada terlapor, saksi terlapor, dan pihak terkait. Di samping itu, Bawaslu juga telah memberikan rekomendasi dengan memerintahkan termohon untuk mencermati dan memperbaiki formulir model D hasil kabupaten KWK terkait dengan uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku pada bukti PK01, PK02. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan pencermatan dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. Terlebih pada saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten, Bawaslu tidak lagi mempersoalkan ataupun mengajukan keberatan terkait hal tersebut. Pada bukti T3. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan aku tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran model C1 plano KWK yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak di Kelurahan Keraton, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Bawaslu telah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Namun ternyata laporan tersebut tidak didukung dengan lampiran bukti yang lain sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Pada bukti PK04, PK05. Selain itu, adanya fakta hukum dalam persidangan bahwa pada saat terjadinya rekapitulasi terjadi hujan deras sehingga untuk menghindari kerusakan C1 plano KWK, maka C1 plano KWK tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bukti T4. Hal tersebut memberikan gambaran secara utuh terkait kondisi lapangan yang terjadi saat proses rekapitulasi tersebut. Terlebih dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran oleh termohon dan jajarannya yang dengan sengaja ingin mengubah angka perolehan suara yang terdapat dalam C1 plano KWK yang disimpan sehingga menguntungkan pihak terkait dan merugikan pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa berselanjutnya terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya banyak surat suara yang berlebih dan dari ketentuan yang semestinya. Sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil pemohon aku tidak didukung alat bukti yang dapat menjelaskan tentang kapan dan di mana tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, alat bukti yang dapat dijadikan rujukan hanyalah alat bukti yang disampaikan oleh pemohon pada bukti P3. Oleh karena dalil pemohon terkait adanya kelebihan surat suara tersebut yang menurut pemohon benar-benar telah terbuktikan pemohon dan menguntungkan pihak terkait adalah dalil yang tidak berdasar. Terlebih lagi dalam persidangan dipilih fakta hukum, Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar telah melakukan pengawasan logistik dan ditambah dengan tidak adanya perolehan laporan pelanggaran terkait dalil aku pada bukti PK06. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.9 dianggap dibacakan, seterusnya sampai ke 3.10.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% kali 291.140 suara sama dengan 2.911 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 37.517 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah
sebesar 104.102 suara atau 35,76% atau lebih dari 2.911 suara. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memiliki ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andipun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon, pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pengucapan putusan untuk sesi pertama ini telah selesai. Kemudian perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Adapun salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan. Dengan demikian, maka perlu disampaikan juga bahwa pemuatan putusan yang telah selesai dibacakan akan dimuat dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 untuk perkara nomor 01, 05, 06, 79, 80, 121, 123 PHP Bupati dan perkara nomor 67 PHP Kota telah selesai.